Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh pengetahuan kita, jin adalah makhluk tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat manusia. Jikapun ada manusia yang saat ini mengaku bisa melihat jin, pada kenyataannya ia hanya melihat jelmaannya saja. Sebab jin bisa menjelma sebagai anjing, ular dan sebagainya. Namun tahukah kamu bahwa dahulu kala manusia bisa melihat mereka? Hal ini terjadi pada masa kenabian Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan bahwa jika bukan karena nubuwah dari risalah Nabi Syis alaihissalam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang, beterbangan dan sebagainya. Pada masa itu tak ada batas antara alam jin dan manusia. Berkat risalah beliaulah kemudian Allah memberi batas antara dua makhluk ini, dan kita pun tak lagi bisa melihat mereka. Karena keberkahan nubuahnya, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Adapun Nabi Syed alaihissalam sendiri adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang menyebarkan agama Allah sesudah Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir beberapa tahun setelah peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil. Namun tidak ada riwayat yang memastikan beliau putra keberapa dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, terpilihnya Syed sebagai nabi karena ia memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan dan kepatuhannya dibanding saudara-saudaranya. Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Syed alaihissalam telah diberi mandat kenabian, Nabi Adam alaihissalam sempat menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu dari Qabil yang pendengki. Dalam tugas kenabiannya, Nabi Syed alaihissalam menerima suhuf-suhuf yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum sunnah, fardu serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syed. Sebagai orang beriman kita patut bersyukur sebab andai hingga saat ini kita masih bisa melihat bangsa jin, pasti lebih banyak anak cucu Adam yang menjadi pengikutnya. Syed adalah hadiah dan bahkan Syed berarti hadiah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam setelah kematian putranya Habil. Habil adalah seorang anak soleh, seorang hamba Allah yang soleh, sehingga Adam sangat dekat dengan Habil, dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Habil dengan Syed. Tidak hanya seorang yang soleh tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah, dan Nabi Adam menamakan Syed yang berarti hadiah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya, dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar dari ayahnya, dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman, karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja, dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Syed setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syed. Satu dari mereka yaitu Qabil atau Kane, dia memiliki keagresifan dalam perilaku, dia serakah, dia sombong, dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam alaihissalam sebelum kematiannya dia tinggal bersama Syed alaihissalam dan bersama semua keturunannya yang bersama di daerah pegunungan di suatu pegunungan dan anak muda ini. Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syed alaihissalam telah menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya, bahkan dilarang untuk bercampur berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut atau golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan
Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syed alaihissalam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat, tentu tidak sedang mengarang-arang, dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukan? Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya, karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar, karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampiri. Suara apa itu? Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan. Lalu dia meraih sebuah logam dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara. Dan mereka datang, lalu dia membuat seruling dan meniupnya, dan terbentuklah sebuah suara. Dan mereka datang, mereka tertarik. Orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju dari kita, dan mereka pun begitu asyik menikmatinya. Dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain pihak, Syed alaihissalam telah istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan, cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka beraksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Musik dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam minggu. Dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta. Pesta dan mereka berpesta hingga datang waktu di mana sebagai pemuda dari pihak Syed alaihissalam dikunjungi syaitan dan apa yang dilakukannya terhadap mereka. Beberapa tertarik, dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Syaitan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini, dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan kaum Nabi Syed alaihissalam mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari, dan itu pun memikat mereka dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat, namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu mereka pun datang mendekat, dan ketika mereka semakin mendekat, mereka terlihat, subhanallah, mereka adalah pria-pria yang tampan, sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur berbaur dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya interaksi alami dan biologis reaksi di dalam pria dan wanita, dan syaitan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina, inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti dengan pengenalan dari awal seruling dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita dan menari, dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan. Para pria muda ini mereka datang dan mereka menikmatinya karena mereka punya musik, mereka punya wanita,
mereka punya segalanya. Mereka berpesta, mereka menikmati dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya, kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan. Kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda, dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar, dan kelompok mereka berkembang, dan setiap waktu pesta berlangsung, ada orang-orang dari pihak yang satu, kaum Nabi Syed alaihissalam, biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya, golongan Qabil. Mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif, bersama-sama. Banyak orang menyukai itulah zina. Ya, zina, perzinahan, persetubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu, dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif. Ingatlah, orang-orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu, membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang berbeda tersebut, tetapi sedikit demi sedikit syaitan atau iblis sedang menguasai manusia, naik ke tingkat kedua, tingkat tiga, tingkat keempat, perlahan-lahan. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Syaitan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia, sehingga iblis berpikir, aku tidak bisa melakukan saat ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka. Jadi dia membawakan musik, zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syed alaihissalam memerintahkan, menasihati dan melarang. Nabi Syed hidup beberapa dekade lagi, dan beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi. Sebagian besar nabi menyambung kepadanya, dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Qabil, tetapi Nabi Syed alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.